Apa tuh? Gesek itu kelemahannya komstir. Itu yang paling vital. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau seorang waria. Perangilah keinginan ganti kelami. Bumi akan dikuasai kebingungan. Halo guys, apa kabar semuanya? Kali ini saya mau mereview motor Gesek R 150 selama pemakaian 4 tahun ya. Oke, ikutin. Dan pastinya teman-teman yang owner Gesek R 150 pasti ada plus dan minusnya ya selama pemakaian 4 tahun itu ya. Apalagi kita makainya itu secara sering gitu, maksudnya kita dipakai kerja, apalagi saya dipakai ke sawah, dipakai ngojek gitu. Pokoknya banyak manfaatnya. Susah senang bersama motor ini. Saya mau curhat secara jujur dan tidak ada yang diumpetin. Pokoknya pemakaian selama 4 tahun ini apa sih kendala dan kelebihannya gitu ya. Yang saya rasakan bersama motor ini banyak sekali kenangannya dan banyak sekali kekurangannya gitu. Yang saya rasakan apa karena saya kurang perawatan ya, mungkin tidak tahu ya. Pokoknya ini pure pengalaman saya gitu. Mungkin teman-teman pun ada juga yang satu pengalaman kayak saya, ada yang tidak mengalami gitu ya. Ini kan bicara pengalaman pemakaian selama 4 tahun, itu pasti beda-beda orang gitu, beda-beda yang dialami gitu. Intinya mah kita berbicara dan berbagi. Saya akan share selama pemakaian 4 tahun itu. Dan yang saya rasakan, kita bicara kelemahannya dulu ya. Apa tuh? Gesek itu kelemahannya komstir. Itu yang paling vital, yang sering saya rasakan, dan owner-owner pun, yang owner gesek lain pun pasti sering merasakan. Si komstirnya itu sering oblak atau sering goyah gitu. Jadi kalau kita lagi belok itu bahaya juga sih, bisa-bisa bahe kayak cendol, bisa-bisa jatuh amit-amit ya gitu. Janganlah. Intinya sih harus sering dicek ke bengkel atau di setel lagi Perawatannya ya. Dan kebetulan saya ini udah ganti yang pakai yang orinya. Kemarin tuh beli di Suzuki yang orinya. Berselang 6 bulan itu bagus, tapi kumat lagi. Berarti emang gesek ini di pitalnya, kelemahan pitalnya itu di komstirnya gitu. Harus sering di upgrade atau sering di setel gitu ya. Dan ayo kita sambil ini. Nah, dan inilah si GSX 150 punya saya ya.
karena tidak punya motor lagi, cuman ini. Dan yang paling kerasa sih ini sering oblak. Si komstirnya sering oblak. Ini nih kelemahan yang paling vital si Suzuki GSX-R 150 ini. Gitu. Dan tadi kita udah di komstir ya. Nah, dan sekarang kita ke jok. Joknya pasti udah pada tahu ya kalau si GSX ini emang keras dan licin gitu. Udah lama pasti licin gini. Tapi sih sebetulnya bukan hambatan yang paling besar. Ini bisa diakalin dengan tambahin busa aja biar agak empuk banget. Dan untuk boncengers emang sih si desain ekor GSX ini emang tinggi banget gitu ya. Banyak yang dibonceng pada komplain sakit pinggang. Ya namanya motor firing pasti kalau yang zaman-zaman sekarang pasti gini ya, ekornya pasti kan nungging gini gitu. Cuman kebetulan si GSX 150 ini ekornya terlalu tinggi gitu, seperti R15 yang V2, yang V2 ya, yang V2 itu kayak gini, maksudnya nunggingnya tinggi gitu. Tapi sih bisa diakalin dengan memasang lowering kit di sini nih. Ini kebetulan saya pasang lowering kit di sini. Nih, ada lowering kit itu untuk pemendek body ya, maksudnya pemendek body biar enggak ketinggian. Tapi sih kesan racing looknya tuh hilang, jadi ya motornya pendek gitu, agak ceper gitu teman-teman. Dan yang saya rasakan selama 4 tahun itu kemarin ini nih, rantai kemarin bunyi banget. Apa karena 4 tahun itu rantainya nggak diganti atau kurang perawatan, ya bisa aja ya. Tapi itu sih yang saya rasakan, rantai. Dan saya udah ganti si. Nah, teman-teman gimana? Apa pernah kerasa ini si rantainya itu ada bunyi krek gitu? Tapi alhamdulillah sih udah diganti, udah normal lagi. Apalagi si piringan ininya dikecilin sama saya tuh. Seran berapa ya, lupa lagi gitu. Dan saya tadi kan bicara kelemahannya dulu ya. Pasti semua motor di balik kelemahan itu pasti ada kelebihannya dong. Tuh. Dan sekarang saya mau bicara kelebihan si motor ini ya, si motor GSX 150 ini gitu. Kelebihannya sih ya dari bentuk saya sangat suka. Bentuknya emang sesuai dengan badan saya yang sangat imut gitu, kecil. Karena kalau pakai yang gede ya takut kebanting gitu. Karena motornya emang kecil dan saya pun kecil, jadi biar seimbang. Stop, ke bawahan. Kok milih motornya Suzuki GSX ini sih? Gimana? Yang jelas? Kenapa pilih motor Suzuki GSX ini? Oh, kenapa milih motor GSX-R 150 ini? Pertama saya suka bentuknya. Ini lihatin Neng jaga kejauhan. Pertama saya suka bentuknya karena
badan saya kecil dan motornya pun ramping, jadi sesuai ya, tidak kebanting-banting gitu. Dan yang kedua ya mesinnya ya lumayan lah untuk ukuran mocil 150 cc gitu, agak bertenaga gitu. Tapi kan kalau berbicara kecepatan gimana nyali kita gitu. Kalau nyalinya cepet ya cepet, kalau nyalinya ciut ya tetap aja, pakai motor kencang pun tetap aja ciut gitu. Dan sekarang saya mau bicara kelebihannya yang saya rasakan dan saya sangat sukai dan saya sangat senang dan tenang gitu. Apa ya, ini keyless ini. Kenapa meskipun bentuknya agak aneh gitu kayak kompor gas, tapi ini kan kegunaannya itu sangat bermanfaat. Dan meskipun bentuknya aneh gitu kayak kompor gas, ya emang kayak gini kalau keyless mah gitu. Jadi si kunci keyless ini banyak gunanya. Ya gunanya kita tenang gitu. Kalau kita misalkan parkir di luar atau kita ada keperluan mendadak sebentar gitu. Jadi nggak terlalu ribet. Tapi sih jangan terlena juga, apalagi zaman sekarang ya, si malingnya pada ngulik. Gitu. Tetap hati-hati. Intinya tetap waspada, jangan sampai terlena karena pakai keyless, tetap aja gitu, tetap waspada aja. Dan kelebihan yang lainnya ringan gitu, ringan, nggak terlalu berat banget. Tapi sih dampaknya kalau terlalu ringan, kalau angin gede agak banting-banting gitu ya. Yang penting sih jangan terlalu ngebut juga, apalagi di jalan tol gitu kayak Pasopati kita ngebut angin gede, wah bahaya juga. Intinya bentar. Jalan tol mah kan untuk mobil. Pasopati Itu bukan jalan tol, itu flyover. oh ya. Dan kelebihan lainnya tentunya motor ini sangatlah ringan pokoknya, nggak terlalu berat lah untuk seukuran motor firing gini gitu. Tapi kalau lagi kenceng di flyover Pasopati misalkan ya, kenceng banget ya bahaya juga gitu, ke bawah angin. Intinya jangan terlalu kenceng juga, itu kan bisa membahayakan pengendara lain, bisa membahayakan. Boleh cepat tapi diri pada sendiri. waktu tertentu aja. Boleh ya. cepat tapi kalau kepepet gitu. Tapi tetap Misalkan kepepet kerja kan, Bisa gimana telat lagi ya. kepepet ada keperluan mendadak gitu. Tapi kalau tiap hari kencang, wah itu bahaya gitu. Intinya gitu sih kalau menurut saya gitu. Dan yang lainnya sih si motor ini masih standar, jadi nggak ada yang istimewa, ada yang standar, masih standar ting-ting, cuman ganti-ganti koper dikit lah. Jadi si motor GSX saya ini ya masih standar sih, cuman ganti-ganti undertail ya, pengen yang ramping gini. Mungkin teman-teman ada yang suka standar atau suka yang tipis-tipis gini, beda-beda selera ya. Kalau kita berbicara selera kan pasti beda-beda orang gitu. Saya ganti si ini ya, si jok boncengersnya, karena jok boncengersnya kulitnya itu licin, makanya saya ganti yang agak ini tuh. Jadi ada motifnya dikit biar nggak terlalu ini, biar kayak single seat kalau kejauhan. Gitu. Ya bukan beginilah motor saya mah, nggak ada yang spesial. Pokoknya sekarang saya kan cuma berbagi pengalaman selama pemakaian 4 tahun gitu. Oke. Dan depan pun masih standar gitu. Paling ini pakai kumis dikit lah, ringlet kumis. Dan si liverynya ini yang liverynya zamannya Yanone
sama Alegrins ya 2000. Kok warna yang sebelah kirinya warna abu sih? Oh, Itu kenapa? warna abu karena saya diakalin. Nah ini karena saya saat itu diakalin dikarenakan sempat jatuh gitu, crash. Jadi biar nggak terlalu kelihatan di ya? Skotlet ke teman Skotlet tuh diakalin, jadi akalinnya dengan versi MotoGP 2020 jadi kayak gini gitu. Dan kalau enggak ya ini baret gitu. Kelihatan. Tapi sih jadi uniknya di kiri versi 2020 dan di sini Warna yang asli ya? ya. Biru. Nah, yang ini versi 2017 yang awal gitu. Ini belum saya ganti. Menghilangkan ciri motor. Iya sih. Ya. Karena saya nggak mau ngilangin si versi awalnya, ya pengennya sih ini gitu. Tapi kan saya suka juga yang versi 2020 tuh yang GSX-R versi 2020 yang saat itu Suzuki juara ya. Jadi saya yang kebetulan saya saat itu emang motornya crash, jadi saya ganti ke ini itu. Dan pokoknya ya namanya motor pasti kalau kita hobinya ngemodif Gimana pasti ini ya? selera ya. Selera. Kalau kita berbicara selera ya susah gitu. Selera orang itu Tidak susah. selalu sama. Akan beda dan tidak bisa dipaksakan gitu, karena diri kita juga yang merasa puasnya gitu. Oke. Guys, mungkin pengalaman saya selama pemakaian motor GSX-R 150 ini cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman ada yang merasakan hal yang saya rasakan, misalkan komsirnya atau rantainya gimana sih. Pokoknya kita di sini cuma sharing aja. Dan kalau teman-teman ada yang satu pengalaman silakan di kolom komentar, kita bisa saling share ya. Tapi bukan untuk saling menjatuhkan, karena saya di sini untuk ngasih pengalaman saya gitu. Pokoknya semoga ini menjadi edukasi dan menjadi info buat teman-teman yang sama punya motor ini, apakah sama plus minusnya, apakah tidak.